Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan dimanapun Anda berada saat ini. Kiranya tangan kasih dan kuasa Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Mari kita sama-sama berdoa sebelum masuk dalam renungan hari ini. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas pagi yang baru, atas anugerah dan nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu untuk bersatu teduh, untuk mendekat dan mendengarkan suara-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami ya Tuhan, singkirkanlah segala kekhawatiran dan kesibukan dunia ini, agar kami dapat fokus hanya kepada-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk memahami kebenaran-Mu. Mampukan kami untuk menerima apapun yang Engkau ingin sampaikan. Ajar kami untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, seringkali kita melihat diri kita sendiri melalui kacamata kegagalan dan kelemahan. Kita berfokus pada kekurangan, kesalahan, dan masa lalu yang kelam. Namun, Alkitab menunjukkan sebuah perspektif yang sama sekali berbeda. Allah melihat potensi dan kekuatan dalam diri kita, bahkan ketika kita tidak bisa melihatnya. Allah tidak hanya melihat apa yang kita miliki saat ini, tetapi juga apa yang Dia tahu kita akan menjadi di masa depan. Allah melihat sebuah batu karang di dalam diri kita, meskipun yang kita rasakan hanyalah pasir yang mudah terombang-ambing. Dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan merenungkan kisah hidup Simon Petrus, seorang nelayan yang dipilih Tuhan Yesus untuk menjadi pengikutnya. Sepanjang pelayanannya, Petrus menunjukkan sisi-sisi yang kontradiktif. Di satu sisi, ia adalah murid yang penuh semangat dan berani. Ia berjalan di atas air, menyatakan imannya dengan lantang, dan ingin membela Tuhan Yesus. Namun di sisi lain, ia juga seorang yang impulsif, mudah ragu, dan bahkan menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Namun di tengah semua kelemahan itu, Tuhan Yesus melihat sesuatu yang jauh lebih besar dalam dirinya. Di dalam Matius 16 ayat 18, Tuhan Yesus berkata demikian, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Nama Petrus sendiri berarti batu karang. Ini adalah pernyataan yang luar biasa mengingat siapa Simon pada saat itu. Tuhan Yesus memberi Petrus nama baru, sebuah identitas baru yang mencerminkan potensi yang Tuhan lihat dalam dirinya. Mengapa hal ini penting bagi kita? Sama seperti Petrus, kita mungkin memiliki masa lalu yang penuh kesalahan, kelemahan yang terus-menerus muncul, atau keraguan yang menggerogoti iman kita. Dunia di sekitar kita mungkin hanya melihat kegagalan kita, namun Tuhan Yesus tidak hanya melihat kesalahan kita. Dia melihat kekuatan yang Dia tanamkan dalam diri kita. Dia melihat potensi untuk pertumbuhan, ketekunan, dan pelayanan yang setia. Yang pertama, Tuhan melihat hati kita, bukan hanya tindakan kita. Ketika Petrus menyangkal Yesus, tindakan itu adalah manifestasi dari ketakutan dan kelemahan manusiawi. Namun Tuhan Yesus tahu bahwa di dalam hati Petrus ada kasih dan kesetiaan yang mendalam. Tuhan tidak membuang Petrus karena kesalahannya, tetapi sebaliknya, setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus secara khusus mencari Petrus. Tuhan Yesus tidak mencerca atau menghakimi Petrus,
melainkan memulihkannya dengan pertanyaan yang lembut. Apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan ini bukan tentang kesalahan masa lalu, tetapi tentang kondisi hati saat ini. Yang kedua, Tuhan melihat potensi kita, bukan hanya keterbatasan kita. Bayangkan seorang seniman melihat bongkahan tanah liat. Ia tidak melihat gumpalan tanah yang kotor dan tidak berbentuk, tetapi ia melihat potensi untuk sebuah karya seni yang indah. Demikian pula Tuhan melihat kita. Dia melihat potensi kita untuk menjadi penyembah yang setia, pemimpin yang bijaksana, pelayan yang penuh kasih, dan penginjil yang berani. Dia tidak melihat Simon yang rapuh, tetapi Petrus yang akan menjadi pilar gerejanya. Petrus memang gagal, tetapi kegagalannya tidak mengakhiri kisahnya. Sebaliknya, kegagalan itu menjadi titik balik yang mengajarinya tentang kasih karunia dan pengampunan Allah. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus dan pencurahan Roh Kudus, Petrus berdiri dan berkhotbah dengan keberanian yang luar biasa. Ribuan orang bertobat pada hari itu. Petrus, si batu karang yang sejati, akhirnya muncul. Kisah Petrus adalah bukti nyata bahwa rencana Allah tidak bisa digagalkan oleh kelemahan manusia. Tuhan menggunakan Petrus bukan karena Petrus sempurna, tetapi karena Petrus bersedia dipulihkan dan dibentuk kembali olehnya. Tuhan melihat kekuatan yang akan Dia berikan kepada Petrus melalui Roh Kudus. Kemudian, bagaimanakah kita menerapkan kebenaran ini dalam hidup sehari-hari? Yang pertama, berhenti melihat diri sendiri dengan kacamata kegagalan. Setiap kali kita merasa lemah atau tidak berharga, ingatkan diri kita bahwa Tuhan melihat hal lain. Tuhan melihat potensi yang ada dalam diri kita. Tuhan melihat kekuatan yang akan Dia berikan kepada kita. Yang kedua, percaya pada visi Tuhan tentang diri kita. Tuhan sudah memiliki rencana yang luar biasa untuk hidup kita. Oleh karena itu, percayalah bahwa Dia akan memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu yang telah Dia rencanakan. Jangan biarkan masa lalu atau kelemahan saat ini menghalangi kita untuk melangkah maju dalam iman. Yang ketiga, bagaimanakah kita menerapkan kebenaran ini dalam hidup sehari-hari? Jadikan kelemahan sebagai kesempatan. Ketika kita mengakui kelemahan kita, kita memberi ruang bagi kuasa Allah untuk bekerja. Kelemahan kita menjadi ladang subur di mana kekuatan Allah dapat tumbuh dan membuahkan hasil. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, hari ini ingatlah bahwa Tuhan Yesus melihat Anda sebagai batu karang. Dia melihat kekuatan yang tersembunyi, hati yang ingin mengasihinya, dan potensi yang akan Dia wujudkan. Dia tidak akan pernah menyerah pada Anda, bahkan ketika Anda menyerah pada diri sendiri. Dia adalah Sang Pencipta yang melihat setiap detail dari rencananya untuk hidup Anda, dan Dia akan membimbing Anda untuk menjadi pribadi yang Dia inginkan. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Terima kasih karena Engkau tidak melihat kami berdasarkan kegagalan atau kelemahan masa lalu kami, melainkan Engkau melihat potensi dan kekuatan yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami. Seperti Engkau melihat Petrus sebagai batu karang, bantulah kami untuk melihat diri kami sendiri melalui mata-Mu. Hancurkanlah setiap pikiran yang meragukan diri kami, setiap rasa tidak layak, dan setiap ketakutan yang membuat kami terperangkap.
Ingatkan kami bahwa ketika kami lemah, kuasa-Mu menjadi sempurna. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Bentuklah kami menjadi pribadi yang sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah kelemahan kami untuk memuliakan nama-Mu, agar dunia dapat melihat bahwa bukan karena kekuatan kami sendiri, melainkan karena kuasa-Mu yang bekerja di dalam kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri saat teduh ini. Amin.